seharga 5,5 juta. Saya sudah sampai di Ginan Aquatic. Cuma kelihatannya kalau kita lihat sudah tutup ini ya, tapi mungkin nggak apa-apa kali ya kita untuk ketok dulu untuk membuat konten di channel Chana Indonesia. Nah, apakah ini dengan Mas Ginannya langsung? Ya, betul. Oke, kita langsung ketemu dengan pemilik. Betul nggak sih pemiliknya? Ya, betul ya? Oke, jadi gini Mas, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya adalah Ray, jadi saya seorang konten kreator baru di dunia Chana. Channel saya namanya Chana Indonesia, jadi saya ingin belajar nih. Ceritanya saya kedatangan di sini, mau belajar lebih dalam tentang Chana. Boleh? Boleh banget. Oke. Boleh banget. Jadi saya cerita sedikit tentang kenalnya saya dengan Mas Ginan ini adalah awalnya nggak kenal. Terus saya lihat Instagramnya, itu bagus banget tuh ya postingan-postingannya. Jadi saya tertarik nih untuk datang langsung, kita grebek langsung dan kita lihat bagaimana sih settingan-settingan tanknya, bagaimana sih tentang harga-harganya, dan lebih banyak lagi. Mungkin kita mulai dari review raknya dulu ya Mas ya. Rak ini? Ya, Oh, ya, soalnya boleh. kalau saya lihat ini kan cukup, gimana ya, dia nggak terlalu tinggi. Ya. Terus bisa masuk ada 1, 2, 3, 4 saf. 5 saf yang sini buat jualan nanti. Nah, ini masih bisa ditaruh lagi. Kita mau review nih Mas, kalau misalkan nanti teman-teman itu pengen bikin rak seperti ini, mungkin buat display di rumahnya, mereka nggak salah bikin. Oke. Boleh ya? Ya, boleh banget. Pakai besi apa ini Mas? Kalau ini besi holo yang 3x3. Holo 3 cm gitu ya? 3x3 Oke. Ya. Terus kemudian mungkin Kakinya ini sekitar ini 5 sentian. kalau tinggi itu hanya 5 cm. 5 senti kakinya. Terus per plong ini? Satu safnya ini ruangannya ini, kalau ini kan tingginya 30 cm. Oke, tanknya 30. Ini kalau tanpa gabus itu sisanya 13 cm. 13 cm. Berarti 13 cm ini sudah cukup untuk kita ambil ikannya lah ya. Cukup. Terus, oh ya tanknya dulu deh. Panjang berapa ini tanknya? Tanknya ini 1 meter. 1 meter. 1 meter, lebar ke belakangnya 35 cm. 35, tingginya 30. 1 meter 35. Kalau ini berarti Ini 50 cm. 50 cm. Lebar tinggi sama. Oke, terus dia dengan tutup nih ya. Kalau kita lihat, Ini kaca kalau di sini. supaya apa Mas? Kenapa harus kaca? Kalau kaca itu suhunya lebih stabil. Oh, Ya, karena di sini kan dingin. sini dingin, Jogja. Sini termasuk yang dingin, sini Sleman. Oh, Sleman tuh dingin. Dingin. Oh, Ya, kalau malam kan dingin banget, kalau siang juga panas. Jadi Iya. suhu itu kalau nggak pakai kaca dia gampang naik turun. Oh. Nah, ikan biasanya ngedrop. Kalau kaca stabil, lebih stabil. soalnya kan ada yang pakai jaring itu apa? Kawat. Kawat. Itu apa minusnya kalau pakai kawat? Kawat sebetulnya enak buat ngasih makan, cuman Ah. kalau itu suhu kalau di tempat dingin biasanya naik turunnya Cepet banget. gitu ya? Ini lebih stabil. Tapi kalau outdoor nggak boleh pakai kayak gini. Kenapa? Ya karena panas banget gitu. Oh, wah ini satu ilmu nih ya. Kalau outdoor jangan pakai tutup yang Yang kaca gini ya. Kaca nggak boleh. Kalau indoor bagus. Oke, terus kemudian lampu kali ya. Saya lihat ini cukup terang. Pakai apa sih namanya, lampu apa sih? Ini lampu LED hard strip. Hard strip. Kalau ini kan dia kan nggak ada mereknya ya. Jadi Ya. Ini memang dari pengrajin. Oh, di sini jual? Ada. Coba boleh lihat? Dan Boleh nih, nanti kita beli hard stripnya. Oh, ini pengrajin. ini dari pengrajin. Oh, gini. Harga berapa ini? Ini 50.000. 50.000. Nyalanya seperti ini. Ya. Warnanya putih atau Ini kekuningan. putih kekuningan? Agak kuning. Oke, boleh lah ya. Nanti kita bungkus buat... Saya mau setting rak Mas kayak gini. Boleh ya? Boleh. Boleh banget. Terus dia total tinggi ini masih di apa ya, jangkauan mata nih, jadi enak banget untuk dilihat. Nggak terlalu tinggi. Paling kita kalau ngambil aja butuh kursi kali ya. Ya kalau ngambil itu nggak pakai kursi. Oke, itu sekilas tentang raknya. Terus kemudian saya mau tanya, kalau menurut Mas Ginan, jenis apa sih dari cana-cana yang ada di sini tuh yang prediksi ke depannya tuh harga bakal naik? Kalau yang naik sebenarnya agak banyak ya, jenisnya beberapa jenis. Cuma Hah? yang sekarang paling terasa naiknya itu di Stewarti. Stewarti yang mana? Bisa kasih contoh? Stewarti. Stewarti. Oh, ini Stewarti Baby ya? Ya baby. Coba kita Sekarang mulai lihat. naik lagi. Ini mirip Barca ini ya? Lihat deh. Orang biasanya nyebut Barca KW Woi. karena dia coraknya sama kayak Barca. Oh, tapi kayaknya jenis ini belum terlalu terekspos ya. Di kontes belum ada ya? Belum ada kontesnya. Nah, makanya sekarang mulai naik harganya karena
sebentar lagi bakalan ada kontes. Oh, nah ini nih. Jadi buat kalian yang pengen hunting jenis apa, saran dari Ginan Aquatic adalah si Stewarti. Saya ini dari mata awam ngelihat dia mirip Barca loh. Di sini tuh ada Barca nih, kita lihat sedikit. Nah, nih. Mirip loh dari dot-dot di badannya, terus warnanya cerah. Iya, warnanya juga sama. Tapi maksimal besar dari Stewarti itu berapa? Stewarti 35-an. Sampai gede juga ya. Ya, 30 up. 30 lebih ya. Oke, sekarang kita akan ulik lebih dalam tentang Stewarti ini. Jadi supaya kalian tuh tahu cara pilih bahanan ya. Iya. Bahanan yang masa depannya itu bagus. Saya juga belajar nih. Coba bisa dipilihkan satu bibit unggul. Nanti akan kita bahas. Ini adalah Stewarti size 6 sampai 8 cm yang harganya itu belum terlalu mahal, masih 135.000. Tapi kalau kalian progres, nanti saya akan kasih contohnya tuh kalau udah jadi. Itu bisa harga jutaan tuh. Kemarin tadi juga cerita ada yang laku seharga 5,5 juta Stewarti yang sudah size sekitar 16 cm. Nah ini bahanan bagus nih. Ya ini lumayan bagus lah. Coba. Bisa bilang bagus. Bisa dibahas Mas kenapa kok dia bagus masa depannya? Kalau ikan yang bagus itu untuk di jenis Stewarti kita cari yang dotnya banyak, biasanya titik-titik hitamnya itu banyak. Titik-titik hitam di badan itu harus banyak. Karena nanti ini bakal jadi penentu harganya juga nanti. Kualitas itu salah satu dari dotnya. Terus kalau dotnya udah banyak, kalau bisa yang dotnya tebal. Jadi ada yang putih, hitamnya tuh nggak pekat kayak mungkin abu-abu gitu. Nah kalau yang semakin hitam dia semakin bagus dotnya. Ini contoh yang tebal. Ini contohnya tebal, dia kelihatan dotnya hitam. Bener-bener hitamnya tuh pekat. Kemudian dari anatomi badannya itu antara sirip sama badan itu berimbang lah. Sirip sama badan berimbang. Sirip anal dan dorsalnya itu sama badan nggak lebar badannya. Lebar gitu. Badan sama siripnya itu berimbang. Kemudian di ekor juga lebar. Ekor lebar. Kemudian yang penting juga di Stewarti itu harus ada rimnya. Warna rim itu. Nah, ini kalau ikannya nggak diprogres dengan bagus, pakannya asal-asalan, ukuran segini belum ada rim sama dotnya. Masih tipis banget dotnya, sama rimnya juga belum ada malah. Nah, kalau ini kita dari kecil nggak pernah pakai cacing sutra. Ya. Jadi kita pakainya cacing darah. Hasilnya beda. Nanti anatominya bagusan yang pakai cacing darah. Karena nanti bisa proporsional. Pakannya antara itu sama pelet. Jadi buat memunculkan dot sama rimnya itu pakainya pelet lah. Ini contoh hasilnya yang baru size kecil ini tapi udah kelihatan kualitasnya. Ya. Nah itu ya mungkin sekilas tentang kualitas dari bahanan Stewarti seperti ini. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya nih. Setelah diprogres dengan baik, nih kita lihat di sini ada Stewarti yang sudah size berapa ini? Ini di 17-18. 17-18 cm. Mirip Barca ya. Barca KW. Dia bisa mangap-mangap nggak Mas? Bisa sebetulnya. Coba bikin mangap. Harus dimatiin dulu tapi nanti. Yaudah kita lihat ini aja. Tuh ya mukanya juga mirip Barca, corak badannya, warnanya. Ya tuh bisa mangap-mangap. Kalau udah size gini apa full pellet atau masih makan? Tetap harus bervariasi. Tetap harus variasi. Karena dot ini kan buat nebelin kita harus butuh pigmen hitam. Biasanya dari ulet Jerman, ulet Hongkong. Ulet Jerman, ada yang tahu? Ulet Jerman mungkin bisa komentar. Ada ulet Jerman? Ada. Beda sama ulet Hongkong? Hongkong kan kecil. Hongkong ada 3 size itu. Kecil, sedang, besar. Lah ulet Jerman itu jauh lebih besar dari Hongkong. Nanti kita googling lah ya, kita cari. Ada ulet Jerman. Itu kandungannya bisa lebih bagus. Nah ini Mas, kalau sudah jadi kayak gini harga berapa? Ini 6 juta minggu. Tuh, 6 juta loh ya. Kalian piara dari size 6 cm sampai size 17-18 cm, harganya naik berkali-kali lipat ya. Ini belum ada kontesnya. Nanti kalau ada kontes bisa naik lagi. Lipat. Oke, saya juga mau hunting ini Stewarti. Kayaknya asik buat investasi kan ya. Bisa banget. Tapi berapa lama sih Mas dari size itu menjadi segini? Kalau ini hampir 2 tahun. 2 tahun umurnya. Oke, jadi itulah. Karena kalau masih kompleng kayak gini pertumbuhan lama. Nanti kalau udah di single tank cepat. Wah, saya tertarik juga nih buat mulai mengumpulkan Stewarti berbakat nanti ya. Sama ini Mas, yang saya penasaran dari konten-konten Ginan Aquatic di Instagram, itu kan video bagus banget Mas. Boleh bocorin nggak sih Mas cara pengambilan video pakai apa? Kok di posting itu bisa bening banget gitu? Biar teman-teman tahu. Kalau di Ginan Aquatic itu kalau mau tagging, ya, yang pertama kaca harus bersih. Kaca. Nomor 1 dibersihkan. Ini kan kalau ini udah agak kotor ya. Ya. Tagging harus benar-benar dibersihin. Kalau biasanya kita
dalam udah dibersihin, dalam luar kita pakai jeling. Oh, jadi luar dalam dibersihin ya? Jadi kita bisa dapat ketajamannya. Terus kan kalau buat pengambilan video bagusnya pencahayaan terang. Ya. Jadi biasanya kita kalau normalnya kan satu, tapi kalau pas mau tagging kita tambahin satu lampu lagi biasanya. Oh, ini tuh ada lampu di dalam ya? Ada di dalam. Tapi nanti kalau kita tagging kita tambahin satu lampu lagi. Pakai lampu yang tadi itu? Lampu LED bisa, lampu itu bisa. Jadi ditaruh di atasnya lagi ya? Ya. Terus Jadi, pengambilannya pakai apa tuh? Kalau kita pakainya HP sama kamera, kalau HP-nya kita pakai iPhone, kameranya pakai Sony. Terus ada kendala ini nggak sih mas ketika diposting nih ya? Yang ini sih pengalaman pribadi nih. Dia suka frame drop. Frame drop tuh kayak agak patah-patah. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Itu mungkin biasanya di uploadnya malah. Iya, pas upload bener. Upload. Itu kenapa? Jadi kalau file terlalu besar, kemudian jaringan tidak stabil kan? File besar, jaringan kurang stabil, nanti biasanya ke uploadnya patah-patah. Oh gitu. Jadi mungkin masalah jaringan ya? Iya, jaringan. Lebih ke jaringan. Terus kalau dari kamera mas, misalkan pengambilan via kamera itu kan filenya gede tuh. Iya. Kan masuk ke handphone dulu nih kita buat posting ke Instagram. Caranya gimana supaya dia nggak penurunan kualitas gitu loh sebenarnya? Tetap kalau kita turunin. Oh tetap diturunin? Tetap diturunin. Supaya size nggak terlalu gede. Iya. Terus kemudian diposting dengan jaringan yang baik, gitu ya? Kalau dimaksimalin kayak biasanya pakai 4K, itu nggak kuat, pasti lebih banyak patah-patahnya. Oke. Cukup di situ ya bocorannya. Jadi kalian tahu tuh ya pakai handphone bisa, pakai kamera juga bisa. Yang penting adalah size-nya jangan terlalu besar. Sekarang kalian sudah mulai melihat value dari ikan cana kan ya. Jadi ternyata ikan cana itu bukan sekedar ikan gabus yang mungkin hanya bisa dikonsumsi, tapi ternyata punya value-value yang menurut saya ini baru saja diekstrak. Seperti yang jenis tadi tuh ya, Stewarti itu belum ada kontes ya, harga bisa sampai 6 juta. Oh ya, saya ada satu konten di channel saya Real. Saya nawar cana aurantinya Ginan itu seharga 45 juta, itu belum dilepas. Buat yang penasaran silahkan main ke channel Real.